Kondisi di Papua pasca labor teroris dan dampak perburuan KKB ini sedang berlangsung. Kita akan membahasnya dalam ruang publik pada siang hari ini. Di Studio 4 TVRI sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber. Kita langsung sapa, ada tokoh Papua, Dr. John Tabo SE MBA. Selamat siang Pak John, kabar baik? Kabar baik, Tuan. Baik, selain Pak John Tabo ada juga Pak Nicholas S. Meset, mantan Menlu OPM. Selamat siang Pak. Selamat siang, Maya. Kabar baik, kabar baik, tetap baik. Baik, selain itu kita juga telah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpauw, Kaba Intel Kampolri. Selamat siang, Pak Paulus. Ya, selamat siang, Mbak Maya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera juga untuk Bapak Nicholas Meset dan Pak John Tabo, juga Pak Freddy Numberi. Baik, sudah disapa juga ada Pak Freddy Numberi, tokoh senior Papua. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak, selamat siang juga Pak Komjen Paulus Waterpauw, saudara saya Meset dan anak saya John Tabo yang hadir di studio saat ini, dan selamat siang juga bagi pemerintah seluruh tanah air, khususnya di tanah Papua. Baik, tokoh-tokoh Papua sudah dalam satu layar saat ini. Saya akan langsung saja ke Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpauw. Pak Paulus, seiring dengan pelabelan ini, apa kemudian yang terjadi di tanah Papua pasca pelabelan yang diumumkan oleh pemerintah? Iya, terima kasih ya Mbak Maya dan para pendengar di mana saja berada, pemirsa di mana saja berada. Saya mau sampaikan dulu, pertama, rasa turut duka cita saya yang mendalam pada seluruh masyarakat Papua atas berpulangnya Bapak Wakil Gubernur Papua, Bapak Clementinal SEMM, yang telah dipanggil Tuhan kiranya keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dan saudara-saudaranya juga bisa terus mendapatkan kekuatan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa secara umum kami mendapatkan updating data dari Kapolda Papua bahwa sampai dengan hari ini relatif keadaan situasi keamanan ketertiban masyarakat di Papua masih dalam keadaan aman dan kondusif. Ada beberapa wilayah yang memang menjadi atensi kita, itu ada 4 wilayah, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika sendiri, Puncak Ilaga, dan juga Kabupaten Duga. Ini yang sampai sekarang masih ada beberapa aksi-aksi dari para pihak kelompok bersenjata ini. Pada tanggal 18 Mei kemarin masih terjadi penyerangan terhadap aparat keamanan di 3 wilayah, yaitu di Puncak 1 orang anggota TNI meninggal terluka, kemudian di Kabupaten Yahukimo ada 2 anggota TNI yang meninggal, dan disertai dengan perampasan senjata, dan juga yang ada kejadian di Pegunungan Bintang terhadap 4 anggota TNI juga. Ya, itu yang saya pikir ya, wilayah-wilayah yang sampai sekarang masih menjadi atensi kita bersama terkait dengan situasi kondusif yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Saya pikir itu yang berikut. Ya juga saya juga memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh satuan tugas operasi Nemangkawi dan dukungan dari teman-teman TNI semua, yang mana sudah berhasil menangkap salah satu pelaku ya daripada kelompok bersenjata ini yang atas nama Dara Bensin atau Demias Weya. Itu yang sementara ini dianggap sebagai salah satu pelaku utama kekerasan di Kabupaten Puncak Jaya yang dipimpin oleh Trianus Enombi. Ini
bisa didapatkan pelakunya ini, yang saya pikir kalau lihat dari peranannya dia cukup banyak ya melakukan peranannya di situ. Selain penyuplai amunisi senjata, juga melakukan penembakan terhadap salah satu anggota kita ya 2018 yang lalu ya. Juga melakukan perampasan senjata. Juga yang terakhir itu melakukan kekerasan kepada anggota kita yang berada di distrik Mewulong, Kabupaten Puncak Jaya. Itu juga memang kebetulan dia merampas senjata SS1 V2 itu tanggal 9 Maret yang lalu. Baik. Nah, inilah yang masih tersisa, Mbak, beberapa kekerasan yang ada tercatat dalam data kami. Tapi secara keseluruhan wilayah yang lain masih relatif aman dan kondusif, termasuk wilayah yang akan pemilu kada ulang ya di Bapindigu nanti akan dilaksanakan, tapi yang di Yalimo itu sudah selesai. Kemudian yang satu lagi nanti akan datang itu di Nabire. Itu yang menjadi atensi kita. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Paulus, terkait dengan pelabelan kelompok teroris ini, lalu seperti apa untuk membedakan ini yang termasuk kelompok teroris dan ini yang bukan begitu, supaya tidak terjadi salah paham gitu? Iya, tentu saya mau sampaikan dulu ya, untuk diketahui oleh saudara tentang apa sih arti tindakan kriminal bersenjata ini yang kemudian sekarang ditingkatkan menjadi memenuhi unsur perbuatan teroris itu ya, atau tindakan teroris itu ya. Ya, itu tentu mereka ini berdasarkan fakta-fakta ya, tindakan kekerasan yang mereka lakukan sekarang ini kan sudah sangat brutal, yang kemudian menyasar kepada masyarakat sipil, ya, bahkan menyerang fasilitas warga dan publik, gitu. Nah itu kan yang kita anggap sudah keluar dari tindakan-tindakan konflik bersenjata yang selama ini mereka selalu lakukan, ya, berhadapan dengan aparat TNI Polri, tapi belakangan sudah justru keluar. Nah, itu yang kita golongkan sebagai sebuah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Untuk itu memang harus dibentuk sebuah wadah khusus, kelembagaan khusus, cara bertindak khusus untuk melakukan penanganan terhadap mereka. Nah, disitulah pelibatan BNPT, Densus 88, kemudian PPATK yang untuk memperkuat ya pemberantasan ini, karena ada kan selain aktor utama yang melakukan kekerasan kan juga ada juga yang mendorong anggaran dana untuk brutal yang kemudian menyasar kepada masyarakat sipil, ya, bahkan menyerang fasilitas warga dan publik, gitu. Nah itu kan yang kita anggap sudah keluar dari tindakan-tindakan konflik bersenjata yang selama ini mereka selalu lakukan, ya, berhadapan dengan aparat TNI Polri, tapi belakangan sudah justru keluar. Nah, itu yang kita golongkan sebagai sebuah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Untuk itu memang harus dibentuk sebuah wadah khusus, kelembagaan khusus, cara bertindak khusus untuk melakukan penanganan terhadap mereka. Nah, disitulah pelibatan BNPT, Densus 88, kemudian PPATK yang untuk memperkuat ya pemberantasan ini, karena ada kan selain aktor utama yang melakukan kekerasan kan juga ada juga yang mendorong anggaran dana untuk mendukung semua ini kan. Kita bisa bayangkan saja seberapa besar dana yang mereka perlukan untuk membeli sebuah senjata misalkan. Baik. Kalau mereka rampas, mereka curi wajar. Tapi kalau yang mereka beli, karena sekarang beredar kan banyak senjata modern yang mereka dapatkan dari berbagai negara yang sempat waktu saya masih di sana, sempat kita ungkap dari Filipina misalkan seperti itu. Itu mereka membeli. Baik, Pak Paulus, gitu. Berarti tidak semuanya dikategorikan sebagai
kelompok teroris. Jadi ada hal-hal tertentu yang atau unsur-unsur memenuhi unsur-unsur tertentu hingga kemudian disebut sebagai kelompok teroris. Jadi artinya tidak semuanya begitu. Saya ingin beralih ke Pak Freddy. Pak Freddy, dengan pelabelan kelompok teroris ini apakah dirasa sudah tepat, Pak Freddy? Ya, ada memang dalam rangka operasi pengempasan tuntas ya, karena ini timbul tenggelam ini tentunya meresahkan masyarakat gitu loh. Jadi memang formulasi yang dicari oleh pemerintah sementara kasih label teroris ini tentunya ada pro dan kontra. Ini wajar-wajar saja dalam negara demokrasi yang tumbuh di Indonesia ini. Namun sebagai anggota TNI saya ingin katakan bahwa label teroris itu harus diikuti dengan operasi-operasi yang tepat ya, dalam rangka menghindari dampak ikutan yang terjadi ya. Kalau itu hanya menyangkut oknum-oknum yang katakan OPM, kita harus ingat ya, di Papua itu banyak sekali PAM yang orang NKRI maupun orang OPM. Numberi juga ada yang OPM, ada yang NKRI. Kogoya juga demikian, ada yang OPM, ada yang NKRI. Itulah. Makanya ketepatan di dalam menyasar sasaran-sasaran tadi harus terukur. Itulah. Salah integrasi, salah tembak, akhirnya kita nyesal semua kan. Kita nembak atau salah, bukan oknum OPM-nya yang kita tembak atau KKB-nya yang kita tembak. Jadi saya lebih mengarah kepada setuju label teroris, tetapi harus terukur dan dampak ikutannya itu harus diminimalisir. Supaya tidak ada salah tangkap, salah integrasi, salah tembak, dan lain-lain. Demikian dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, jadi pelabelan kelompok teroris boleh saja, tapi kemudian TNI dan Polri yang melakukan operasi di lapangan harus bertindak dengan sangat hati-hati. Kita akan juga ingin tahu bagaimana tanggapan di luar negeri dan juga kondisi di Papua melalui Pak John dan Pak Nick, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Rangkaian peristiwa politik, hukum sosial, dan ekonomi kami rangkum untuk Anda. Kami perdalam dengan liputan langsung dan wawancara narasumber terpercaya. Saksikan dalam Klik Indonesia Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Talkshow politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan mengakhiri konflik dan menciptakan damai di bumi Cendrawasih. Kita ingin tahu bagaimana dampak dari pelebelan kelompok teroris KKB dan juga dampak dari kegiatan perburuan yang saat ini tengah dilakukan. Saya ingin ke Pak John. Pak John sudah lama berkecimpung di dunia politik di tanah Papua begitu, dan tentunya sangat mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat Papua. Kita ingin tahu juga Pak John, bagaimana saat ini kondisi dari masyarakat Papua pasca adanya pelebelan kelompok teroris ini. Ya, terima kasih. Pasca kejadian ini, saya kira pemerintah negara Republik Indonesia sudah cukup tegas. Karena ini sebuah negara, karena itu punya ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam negeri ini. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa yang kita sangat menyayangkan ini adalah kondisi rakyat. Rakyat, masyarakat yang umat Tuhan yang ada di sana, dengan adanya konflik ini mereka tidak ada yang mengayomi untuk, dan mereka terpencar ke hutan-hutan. Nah, disinilah saya mau ingin mengajak kepada pemerintah daerah dan saudara-saudara tokoh masyarakat di daerah tersebut, wilayah khususnya suku Lani, suku Damal, suku Me, supaya membantulah kepada aparat dan sampaikan kepada masyarakat supaya mereka kembali. Yang sekarang yang dilakukan oleh pemburuan ini adalah mereka yang dicap sudah teroris, mereka yang kacau dalam hal ini KKB dan sebagainya. Jadi masyarakat yang biasanya ikut juga lari karena ketakutan. Nah, inilah yang perlu harus kita, pemerintah daerah, pikirkan untuk solusi untuk mereka harus dikembalikan. Jangan mereka jadi pengungsi, akhirnya semua jadi persoalan, permasalahan. Dan kami tetap menjunjung tinggi label teroris. Itu tidak semua orang Papua seperti kedua jenderal senior kami menyampaikan. Karena itu marilah kita memberikan penyampaian kepada keluarga kami masing-masing yang ada di gunung, khususnya kami suku Lani. Mari kita mengajak mereka keluar, jangan ada di hutan, khususnya keluarga-keluarga. Jadi tidak ada yang mengayomi saya. Karena hubungan keluarga saya di sana selalu saya komunikasi juga lewat telepon. Kadang-kadang jaringan nggak bagus, mereka naik di pohon, telepon. Kami sementara mengalami begini, akhirnya kita jadi sedih. Baik, jadi harus ada upaya dialog yang dilakukan begitu? Ya, harus ada upaya yang kita lakukan pendekatan dengan kekeluargaan yang baik, persaudaraan yang baik lewat. Kita orang Papua ini biar kelihatan keras, tetapi hatinya itu lembut kalau kita sudah berbicara dalam hubungan kekeluargaan. Dan dengan demikian, kita yang memimpin pemerintahan ini, kita tidak mengayomi mereka. Kita biarkan aparat bekerja sendiri, mereka jalan sendiri, kami pemerintah nonton, dan ini kan jadi persoalan. Sekarang kita jadi bupati, ini kan semua anak daerah, anak Papua. Jadi karena berangkat dari leadership dan kepemimpinan kita yang kurang mendekat dengan masyarakat, kadang-kadang juga masyarakat juga trauma, mereka lari tinggalkan kita. Dan disinilah jangan sampai jadi korban salah tembak, salah orang yang disampaikan dari jenderal, itu jangan sampai terjadi terlalu banyak, akibatnya akan menuju kepada HAM. Ini yang perlu kita waspadai. Mari saya mengajak kepada saudara-saudara saya, khususnya yang ada di pemerintahan, birokrasi, legislatif, mari kita menyampaikan bahasa dengan bahasa mama, bahasa ibu. Kita mengajak mereka. Aparat hadir di sana bukan untuk mengejar atau membunuh rakyat seluruhnya, tidak. Tapi mereka punya tugas untuk menumpas dan menyelesaikan mereka yang melawan. Mereka yang melakukan tindakan melawan negara. Dan
Dengan demikian solusinya yang harus kita pikirkan kalau pendekatan-pendekatan ini perlu dibangun. Tidak bisa hanya kita menonton, itu aparat punya tugas. Jadi jalan silakan aja bertindak. Nah ini kan menjadi nanti bumerang bagi kita hari esok. Jadi intinya harus ada kerjasama dari aparat, lalu kemudian pemerintah daerahnya dan juga masyarakat turut dirangkul. Baik, saya ingin beralih ke Pak Nik. Pak Nik, lalu bagaimana tanggapan luar negeri terkait labelan yang diberikan? Ini adalah kelompok teroris. Terima kasih Mbak Maya. Terlebih dahulu saya sangat setuju dengan apa yang Bapak Komjen Waterpauw sampaikan dan juga Bapak Ambassador Numberi. Tidak kalanya dari saya punya adik John Tabo ini anak gunung, anak dari pegunungan. Jadi dia apa yang dia bicarakan sekarang ini benar-benar saya rasa juga dalam hati saya bahwa dia bicara dari hati seorang dari pegunungan yang merasa yang terjadi sekarang di sana, apa yang dia rasakan. Dan selama ini tidak ada orang di pegunungan yang bangun bicara. Beliau ini saja yang bisa bicara untuk merangkul semua orang-orang di sana. Sewaktu beliau bupati di Tolikara, itu banyak yang dia buat. Saya dengar, saya hanya bertemu dia tahun 2019. Dan apa yang dia buat saya sudah dengar banyak. Setelah saya kembali dan lihat, ini anak-anak macam ini dari pegunungan ini harus diperhatikan dalam keadaan sekarang ini. Pemerintah, Presiden Jokowi, Mendagri harus melihat siapa yang cocok, sosok yang cocok untuk bisa ditempatkan di pegunungan untuk merangkul semua bupati-bupati, masyarakat yang tadi Pak Tabo bicara ini. Label teroris itu untuk di luar negeri mereka tidak ambil pusing karena mereka itu that's your internal problem. Baik. That's not. Tapi asal saja jangan semua orang Papua di label yang tadi mereka tiga sudah bicara di label teroris. Hanya orang-orang yang dikejar oleh TNI Polri itu yang bikin kacau mau minta merdeka. Merdeka dari siapa? Kita ini sudah merdeka tahun 45. Saya sudah keluar negeri 40 tahun mengembara sampai dekat Tuhan. Saya pernah jadi pilot, saya naik. Saya tanya Tuhan. Tuhan bilang kembalilah kerja di tanah Papua. Ya untuk itu saya kembali. Tapi jangan orang Papua dibunuh begitu saja. Dengan label teroris. Bukan semua orang Papua. Yang tadi punya saudara tiga yang bicara. Seperti orang-orang yang lari ke hutan. Itu kadang-kadang TNI Polri kesana sangka mereka ini juga teroris. Karena lari tinggalkan kampung. Tidak, mereka lari karena mencari perlindungan. Siapa yang bisa berikan mereka perlindungan? Orang-orang macam ini. Bapak John Tabo ditempatkan di sana supaya bisa merangkul semua. Sekarang ini semua bupati di pegunungan itu diam, tutup mulut, tidak berani bicara. Untuk itu mesti ada satu orang yang leadershipnya mesti bisa merangkul semua. Supaya dari itu Presiden dan Mendagri bisa lihat siapa orang ini cocok untuk di sana dalam waktu sekarang ini. Baik. Dengan adanya peninggalan dari Bapak almarhum Wagub sudah pergi, saya sarankan beliau jadi mendampingi NMB sampai 2024. Biarlah orang dari gunung mengganti posisi dari Wagub sekarang. Itu penting. Golkar, ya ini dia orang Golkar. Biar dia ke sana supaya merangkul sama-sama dengan TNI Polri bekerja sama untuk meredam keadaan di tanah Papua, terlebih di pegunungan ini aman, damai dan sejahtera bagi kita semua orang Papua. Baik, ini yang ingin saya tanyakan ke Pak John, ada apa dengan pegunungan begitu? Di pegunungan tengah Papua memang yang menjadi selalu pusat konflik di sana, Pak. Pak John juga turut berperan dalam pengembangan daerah otonomi baru di pegunungan tengah Papua. Ya, terima kasih. Saya termasuk tokoh pelaku pencanangan otonomi khusus di tanah Papua dan khususnya di pegunungan tengah waktu saya masih ketua DPR. Persoalan yang terjadi di gunung ini sebenarnya orang gunung itu dari dulu tidak mengenal namanya TPN OPM, tidak mengenal. Mengenal itu pada saat tahun 77, saya masih umur 7 tahun. Baru SD kelas 2. Itu terjadi gejolak sosial yang terjadi cukup besar di Wamena.
Dan saya melihat, nah di situ memang dulu memang negara pemerintah pasukan turun untuk mengamankan dan sebagainya, dan pada saat itu terjadi suatu ya luar biasa. Sebagai kita anak-anak kecil tidak jauh dari orang tua lari kocar-kacir karena bunyi tembakan. Dulu kan orang tidak tahu dengar namanya peluru tembakan. Nah, kejadian pengalaman tahun 77 itulah saudara-saudara saya, mereka besar, mereka sekolah, mereka mengerti, dan memang dendam dari moyang dari dulu itu kan selalu kita simpan kami orang gunung. Jadi suatu saat kalau muncul kejadian sering meledak, disitulah orang bilang situasi dan kesempatan ini kita bisa membalas. Nah, dari berangkat sisi inilah mulai terbentuklah perjuangan kemerdekaan. Jadi seperti OPM ini kan pendirinya beliau orang ini, termasuk beliau sudah keliling dan sebagainya, tetapi karena PBB sudah memutuskan tahun 69 adalah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya beliau ini kembali. Nah, sekarang generasi muda yang sekarang ada di luar sana itu karena mereka melihat kejadian tahun 77 itu, dan apa yang mungkin kemarin beliau juga sampaikan, kejadian di Mabduma, mereka melihat siksaan-siksaan orang tua. Ya, di situ lahir mulai keingintahuan dengan era keterbukaan ini. Mereka mulai sudah dikenal dunia luar dan kembali melihat itu, mereka lakukan hal-hal yang terjadi sering mereka dengar, mereka lihat, mereka tonton, dan ini mengarahnya ke sana. Dan kemudian juga kadang-kadang kami tokoh-tokoh juga tidak sadar hal ini situasi ini memanfaatkan dalam politik, ya, bargaining dan sebagainya. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita di gunung itu sebenarnya itu daerah Injil. Semua budaya sudah dibuang. Sekarang setiap persoalan mesti harus ya kita kembali, kami orang gunung sendiri yang harus duduk bicara. Tidak bisa orang luar. Kamu orang gunung yang harus duduk bicara. Seperti Kakak Nemberi sampaikan tadi. Tidak semua koboya yang harus itu teroris. Ada koboya yang artinya menentang NKRI, ada koboya orang NKRI, ada Wenda juga orang NKRI, ada Wenda juga. Jadi keluarga semua. Jadi kalau kita sekarang yang ada di pemerintahan Republik Indonesia ini, apa sebenarnya mereka anak-anak muda, generasi muda sekarang sebenarnya mereka itu generasi penerus. Mungkin karena penerimaan pegawai tidak lolos, 2 kali, 3 kali tidak lolos, emosi, tinggalkan. Dan juga ada pejuang Pepera dulu punya anak cucu, pegangannya piagam penghargaan yang dari Soeharto, datang lampirkan untuk tes pegawai, tidak pernah lulus. Ini sebenarnya hal-hal yang sederhana, kecil, tapi itulah menjadi pemicu juga. Karena itu mohon dalam era otonomi khusus ini, mohon supaya Menteri Dalam Negeri dan Menpan tolong perhatikan setiap pengangkatan pegawai negeri, Papua itu harus prioritas. Harus dikasih kuota lebih banyak supaya mereka ini bisa kita tampung. Jangan batasi soal umur, karena dulu banyak guru-guru tamatan SPG, SGB dulu itu tidak diangkat pegawai sampai detik ini, sampai sudah tua-tua. Baik, jadi apa yang perlu kita lakukan ke generasi muda untuk supaya bisa meneruskan upaya perdamaian di Papua? Kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Lagu kenangan dari masa ke masa, hadir mengobati kerinduan Anda. Musik Indonesia, Tembang Emas, setiap Senin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
kepada umat Buddha seluruh Indonesia, saya, Iman Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI, mewakili jajaran Direksi LPP TVRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 Buddhist Era 2021. Semoga Waisak ini menjadi momen refleksi, kedamaian, kebahagiaan, dan menumbuhkan kembali nilai-nilai spiritual dan nasionalisme bersama. Talk show politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Tadi sempat disampaikan oleh Pak John bahwa perlu ada upaya untuk merangkum generasi muda supaya bisa melupakan kekecewaan yang terjadi pada jauh sebelum ini begitu. Kita akan tanyakan ke Ambasador Freddy Numberi. Pak Freddy, apa upaya yang perlu dilakukan? Salah satunya yang disebut-sebut adalah upaya dialog yang perlu digencarkan. Tapi apakah mungkin ini dilakukan? Karena justru jelas-jelas tuntutannya adalah memisahkan diri atau merdeka. Pak Freddy. Kadang-kadang kita melihat masalah dialog itu kita khawatir kan? Khawatir akan bayangan sendiri gitu loh. Di negara-negara di dunia dialog itu satu keniscayaan ya, tidak ada masalah gitu loh. Alternatif paling jelek bagi negeri tercinta ini adalah satu pemerintah, one nation two system, satu pemerintah dengan dua sistem yang berbeda, dan itu juga ada otonomi khusus itu. Namun otonomi khusus itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi apa yang diberikan pemerintah itu sudah sebagian kalau dalam tanda petik negara federal kecil lah. Namun dalam pelaksanaan itu tidak konsekuen ya. Ada banyak aturan-aturan yang dilanggar, dirubah, tidak konsisten terhadap pasal-pasal yang ada. Sehingga ini yang menuai ketidakpercayaan rakyat. Ya. Masyarakat tidak puas terhadap pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan sebagainya. Apalagi dana otsus itu ditenggerai banyak dikorupsi. Ya. Jadi sebenarnya saya katakan bahwa apa dilakukan pemerintah itu sudah sangat banyak dikasih Papua itu. Tapi ini tergantung orang Papua sendiri, leadershipnya seperti apa yang tak katakan adik tercinta ini adalah satu pemerintah, one nation two system. Satu pemerintah dengan dua sistem yang berbeda. Dan itu juga ada otonomi khusus itu. Namun otonomi khusus itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi apa yang diberikan pemerintah itu sudah sebagian kalau dalam tanda petik negara federal kecil lah. Namun dalam pelaksanaan itu tidak konsekuen ya. Ada banyak aturan-aturan yang dilanggar, dirubah, tidak konsisten terhadap pasal-pasal yang ada, sehingga ini yang menuai ketidakpercayaan rakyat. Ya. Masyarakat tidak puas terhadap pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dan sebagainya. Apalagi dana otsus itu ditenggerai banyak dikorupsi. Ya. Jadi sebenarnya saya katakan bahwa apa dilakukan pemerintah itu sudah sangat banyak dikasih Papua itu. Tapi ini tergantung orang Papua sendiri, leadershipnya seperti apa yang tak katakan Adi John Tabo tadi, lemah, ya. Kemudian tidak bisa melaksanakan struktur pendanaan itu dengan baik, sehingga banyak masalah, sehingga rakyat kecil itu tidak menikmati uang yang begitu banyak itu. Kalau pemerintah itu konsisten, kemudian didukung dengan aparat pemerintah daerah,
yang juga good and clean government dalam konteks pemerintahan yang baik dan bersih, maka saya yakin apa yang dicita-citakan pemerintah dalam konteks kesejahteraan orang Papua itu pasti tercapai dong. Di negara manapun di dunia ini, manakala masyarakat tidak sejahtera, orang pasti ribut. Ini orang Jawa saja, mungkin kan revolusi kalau terjadi di Jawa sini, karena banyak orang Jawa juga menderita gitu loh. Tapi ini meletup justru di Papua sana gitu loh. Karena yang kita melihat itu adalah dana begitu banyak, tapi pengelolaannya tidak beres gitu loh. Jadi saya harapkan bahwa masalah kasus korupsi itu harus dituntaskan. Menko Polhukam sudah kasih sinyal, ada 7 kasus besar. Rakyat Papua itu menunggu-nunggu kapan eksekusi dari 7 kasus besar ini, gitu lah. Karena itu menunjukkan pemerintahan, kehidupan pemerintah, gitu loh. Pemerintah yang di bawah dapat bertindak dengan tegas, gitu loh. Kenapa daerah lain, bupati, gubernur segala macam ditangkap, kok di Papua tidak? Aneh, ada apa? Orang rakyat kecil Karang Putih itu akan bertanya, ada apa? Baik. Apakah mereka kokang lingkong, ada yang makan uang? Ini sebentar dulu, jangan potong dulu saya. Dan saya stop, saya tutup pintu. Saya keluar. Yang kedua, label teroris itu benar. Harus dibasmi dengan akar-akar yang mendanai itu. Ini orang di tengah hutan dari mana dapat senjata? Ya, senjata modern lagi. Dari mana? Gak mungkin mereka pakai dolar belilah. Pasti pakai rupiah. Yang nyumbang mereka tuh uang itu siapa? Pasti orang Papua juga kan? Atau orang dari Jakarta sini. Ini hal-hal yang sangat menyakitkan kita sebagai bangsa gitu loh. Kita harus tuntaskan masalah-masalah kayak begini. Yang ketiga, masyarakat yang mengungsi tadi harus diwadai dengan baik gitu loh. Sehingga mereka terayomi, mereka merasakan bahwa ada perlindungan pemerintah. Mereka mengungsi oke, karena menyelamatkan diri kan. Tapi ada suatu pemerintah pusat jangan tinggal diam dalam hal ini. Harus turun bagaimana rakyat itu diayomi. Supaya mereka merasa bahwa ada kehadiran pemerintah di sini. Kalau kita biarkan pemerintah daerah, bupati-bupatinya ternyata seperti yang bicara tadi, tutup mulut kan. Kasihan masyarakat itu. Jadi at any cost pemerintah pusat harus campur tangan. Ya, jangan biarkan mereka cari dalam rimbanya sendiri. Yang keempat terakhir ya. Yang jadi pemberontak itu ingat ya, kita banyak sekolahkan generasi milenial ke luar negeri kemana-mana pun dia. Tapi tidak pernah mata rantai ini utuh. Dalam arti dia pulang mau kerja di mana? Jadi pemberontak intelektual, iya. Mereka kan pinter. Bahasa Inggris bagus. Komunikasi dengan luar negeri bagus. Network terjamin. Apa dia suruh jadi pemberontak? Ini hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai pemerintah. Termasuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah leadership-nya lemah, harus diambil oleh pemerintah pusat. Jangan biarkan ini berlarut-larut. Karena generasi milenial ini orang-orang Papua yang pintar-pintar ini jadi pemberontak sekarang dia. Dia bilang, lama-lama ikut republik ini saya jadi berontak aja. Saya dokter, profesor, saya bisa jadi pemberontak saya. Ini kan sangat menyedihkan bagi bangsa ini ya. Dulu saya waktu gubernur, saya distribusikan itu. Mereka masuk ke kementerian segala macam. Dipekerjakan di sana. Mulai dari start dari bawah. Dia mau dokter, kamu mulai dari bawah. Ikuti prosedur. Sampai suatu saatnya kalau kamu baik, kamu mau jadi direktur atau dirjen di kemudian hari. It's a long way to go, but starting from a small step. Beginning is always a small step. Lakukan mulai hal-hal kecil gitu loh. Kalau pemerintah pusat menganggap bahwa, ini pasti jalan sendiri, nggak mungkin lah. They need a helping hand. Mereka butuh tangan yang mengulurkan mereka. Dari atas, siapapun tangan itu, adalah pemerintah pusat. Siapa lagi mereka lari ke sana? Mereka lari ke bapaknya. Bapaknya adalah Presiden Republik Indonesia. Kementerian-kementerian yang ada di Republik ini. Itulah orang tuanya mereka. Tolong mereka dirangkul. Kasih mereka job.
jabatan dan sebagainya. Sehingga itu akan mengurangi senjata. Bagaimana Polri kemudian menangani dua hal tersebut? Ya, Mbak, kita ada pendekatan soft approach dan hard approach ya. Ya, jadi kalau soft approach tentu upaya-upaya pendekatan, pembinaan, penggalangan itu kan kita lakukan terus-menerus ya dengan para pihak agar mereka mengeliminirlah kekerasan-kekerasan yang mereka lakukan itu. Nah, sebaliknya kalau untuk yang pendekatan hard approach itu yang sekarang ini yang sudah terjadi dan kemudian dilakukan upaya-upaya sinergi untuk bagaimana menangani kelompok ini. Ya, tentu itu memerlukan kerjasama yang kuat, baik dari sisi intelijen maupun sampai dengan sisi operasionalisasi pelaksanaan penindakan di lapangan. Nah, itu tadi yang dilemparkan oleh Bapak Freddy itu betul, memang memerlukan keseriusan dari kita semua. Dan sekarang memang pimpinan adalah kelembagaan baik dari pemerintahan pusat dalam arti Bapak Menko Polhukam akomodir itu semua dan memerintahkan untuk semua pihak agar menangani ini dengan sungguh-sungguh secara terpadu. Dan itu yang sedang kita lakukan. Gitu, Mbak. Baik. Bagaimana penanganan terkait dengan pemberian dana, lalu kemudian suplai senjata dan juga amunisi, Pak? Mohon maaf, kami kurang bisa mendengar suara Bapak dengan jelas saat ini. Oh, begitu ya? Aduh, apa nih? Nah, apakah ini sudah bisa dilihat siapa aktor-aktor yang kemudian memberikan dana terhadap kelompok kriminal bersenjata yang kemudian dikelompokkan sebagai kelompok teroris begitu, dan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan suplai senjata dan amunisi selain dari hasil perampasan? Iya, kalau yang terdeteksi cepat itu melalui dana desa ya. Dana desa itu kan dari pemerintahan pusat langsung ke kampung-kampung, ke desa-desa. Itu oleh kelompok ini selalu ada dua modus. Kemungkinan besar yang kita duga adalah mereka melakukan pencegahan terhadap pihak aparat desa, kemudian merampasnya atau meminta dengan paksa atau memerasnya. Tapi juga kemungkinan kedua adalah ada sinergitas, ada koordinasi. Bahwa nanti waktu sekian akan ada turunan dana cuma sekian dan nanti akan diberikan bantuan dana. Itu sedang diungkap sekarang, lagi sedang digali. Karena kemarin sudah kita tangkap, ya kebetulan seorang hamba Tuhan yang berprofesi sebagai oknum hamba Tuhan yang memang diduga mengakomodir ini semua, sehingga dia yang memesan senjata dari Maluku, dari Sulawesi Utara lewat Maluku, kemudian tiba di Nabire, dan kemudian setelah kita ikuti, kita bisa tangkap yang bersangkutan sekarang dalam proses hukum. Nah, sementara yang lebih besar lagi daripada itu, dugaan kami, itu pasti ada, karena apa? Unsur-unsurnya tadi, bahwasanya itu barang tidak murah ya. Harga satu senjata itu kurang lebih 300 jutaan itu, Mbak. Itu nggak gampang mencari uang segitu. Atau 250 jutaan. Satu peluru aja itu harga 1 juta sampai 2 jutaan bisa dibeli itu. Itu kira-kira yang kami dapat. Kami kenapa bisa dapat itu? Dari hasil unggahan mereka yang kita bisa deteksi itu. Kira-kira begitu ya. Hasil komunikasi mereka begitu. Termasuk hasil pemeriksaan yang sudah berhasil ditangkap atau diungkap. Nah, ada unsur PPATK di sini yang memang bisa akan masuk setelah labeling teroris itu. Mereka akan juga mengungkap tentang jaring-jaring aliran dana yang dari ke kelompok kriminal ini. Itu kira-kira, Mbak. Yang itu kita berharap memang bisa dapatkan cepat dan itu bisa kita lakukan proses hukum para pelakunya gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Baik. Tentu sudah ada tindakan yang dilakukan untuk bisa mengusut dari mana suplai dana dan juga persenjataan ini bisa dialirkan ke KKB.
Kita akan lanjutkan pembahasan ini, pemirsa, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Talkshow politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Kita masih membahas bagaimana bisa menghentikan konflik dan juga menciptakan damai di bumi Cendrawasih. Tadi kita sudah mendengar ada beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Pak Freddy, salah satunya dengan generasi muda yang melakukan pemberontakan begitu dan menyuarakan kemerdekaan bagi Papua khususnya di luar sana. Bagaimana kemudian Pak Nik melihat ini sebagai seseorang yang berkecimpung di OPM puluhan tahun lalu kemudian kembali ke NKRI 2007. Pemahaman apa yang bisa diberikan kepada mereka yang masih menginginkan untuk memisahkan diri? Terima kasih Mbak Maya. Menurut saya apa yang Pak Freddy sampaikan itu benar. Dulu kita yang berjuang ini tidak punya pakai otak atau gelar, tapi anak-anak sekarang yang dikirim ke Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, mereka ini kembali dan ini punya gelar tapi tidak ada kerja. Manusia dilahirkan oleh ibunya untuk berdiri sendiri waktu hidup. Jadi kehidupan itu mesti ada kerja. Dalam hal ini kalau tidak ada kerja, perut ini dia minta makan. Dari mana makanan itu datang? Harus kerja. Dalam Alkitab tulis orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi orang itu harus bekerja untuk dapat makan. Jadi kalau anak-anak ini dididik di luar negeri tapi pulang ke Papua atau ke Indonesia tidak dapat kerja, berarti sama saja dengan membuat satu pilihan yang elite trained educator from overseas to come to Papua. Berarti anak-anak muda yang dididik di luar negeri datang untuk memerangi Indonesia di tanah Papua. Itu yang justru disayangkan begitu? Itu yang justru disayangkan. Baik. Karena mereka akan hidup di luar negeri, punya kawan-kawan banyak. Friendship make the struggle more stronger. Persahabatan antara orang-orang luar negeri itu akan bikin mereka simpati untuk anak-anak Papua yang ini kembali ke sana tidak dapat kerja. Yes, we struggle for your independence. Baik. Ini. Pak John mungkin akan menambahkan. Ya, karena itulah tadi saya katakan supaya kita di Papua ini diberi kuota penerimaan pegawai itu harus lebih tinggi. Karena kami tidak ada, seperti Kak Beri bilang, kami di sana tidak ada lapangan kerja. Yang ada hanya freeport, tapi ini kan kebanyakan juga orang dari luar lebih banyak.
Jadi persoalan privilege ini penerima pegawai pun juga perlu diperhatikan juga. Ya, karena mungkin di dalamnya tidak ada orang Papua kah, bagaimana, ini perlu dilihat. Supaya betul-betul adik-adik ini, adik-adik milenial ini orang-orang intelektual, hebat, S1, S2, S3. Tapi tidak mendapat kesempatan untuk mereka bisa mengabdikan. Di sana hanya berharap di pemerintahan tok. Kalau nggak di pemerintahan ya politik. Politik ini kan ya menunggu 5 tahun pemilu. Ada partai gabung, kalau tidak ada udah kembali lagi. Jadi apa yang disampaikan itu benar sekali. Jadi adik-adik ini perlu diakomodir dengan baik, dengan kuota. Kita kadang-kadang dikasih satu kabupaten hanya 200 diterima. Padahal yang daftar 7.000. Baik. Provinsi sama. Belum yang pegawai harian tidak diangkat sampai jadi tua sampai sekarang. Pengabdiannya puluhan tahun tapi tidak diangkat juga ada. Karena itu mohon kepada pemerintah, supaya kalau ada penerimaan, ada kuota penerimaan, kasih kami orang Papua lebih banyak lah. Nah karena kadang-kadang di sana ada ketentuan sekolah-sekolah jurusan dan sebagainya. Akibat daripada itu sekolah-sekolah jurusan itu kami orang Papua nggak miliki juga. Baik Pak John, mohon maaf saya potong. Jadi intinya harus ada peran dari generasi muda Papua yang perlu dimaksimalkan di negeri ini. Saya ingin beralih ke Pak Freddy. Pak Freddy, singkat Pak, terkait dengan hal ini, memori indah apa yang sebetulnya bisa diciptakan untuk generasi muda supaya ini tidak berlarut-larut begitu, tidak hanya selesai dengan perburuan saja, tapi ada juga memori indah tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Freddy. Baik, saya ingin closing statement saya itu saya ingin mengutip dari kata-kata Profesor Tobi Mutis itu. Menjadi warga negara Republik Indonesia harus memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna, untuk apa jadi Indonesia? Ini yang ditanamkan oleh adik-adik generasi milenial itu. Jadi Indonesia harus bermakna. Kalau tidak jadi Indonesia, jadi pemberontak aja. Kalau tidak ada maknanya, jadi pemberontak aja. Gitulah. Jadi saya himbau kepada pemerintah, dulu bisa disalurkan sebagai tenaga honorer atau apapun dia di kementerian-kementerian terkait, gitulah. Dan ini harus dilakukan lagi pemerintah dalam rangka ada capaian yang kita ingin capai dalam rangka membangun wawasan kebangsaan bersama, melihat Indonesia bukan hanya dari etnis Papua saja. Tapi kalau dia di sana, dia belajar tentang bagaimana saudaranya dari Jawa, saudaranya dari Batak, saudaranya dari Sulawesi, dan sebagainya. Itu gunanya masukkan mereka ke dalam kementerian-kementerian terkait. Mulai dengan pegawai honorer boleh-boleh saja. Ya. Tapi disitulah. Ya. Yang kedua, anak-anak yang pintar-pintar ini dikasih kuota masuk ke Lemhanas. Lemhanas itu membangun wawasan berpikir secara nasional gitu loh. Melihat Indonesia itu secara nasional, bukan hanya etnis Papua saja. Ini masalahnya di situ. Dan kadang-kadang kita lupa. Kita pikir, oh semua itu jalan-jalan santai saja. Take it for granted. Ini yang salah-salah. Ini yang kita selalu. We take it for granted. Oh semua bisa berjalan apa adanya. Tidak bisa. Orang Papua itu butuh helping hand. Saya selalu katakan itu. They need a helping hand. Kami yang survive ini karena memang kami punya kemampuan lebih. Mereka butuh adalah satu tangan yang membantu mereka supaya dalam wawasan kebangsaan mereka yang terbangun itu, mereka melihat bahwa kami bisa berhasil karena Republik Indonesia, kami bisa berhasil karena Indonesia. We love Indonesia, we love Indonesia better. Baik, Pak Freddy, saya potong. Jadi wawasan kebangsaan harus dibangun. Saya harus melanjutkan ke Pak Paulus. Pak Paulus, apa lagi yang terakhir yang perlu ditekankan terkait dengan label teroris dan juga perburuan KKB supaya tidak ada lagi disinformasi di masyarakat? Ya, saya tetap menggarisbawahi bahwa sudah ada keputusan pemerintah dan negara ya terkait dengan peningkatan status kelompok ini karena tadi yang saya awali mereka begitu bengis, keras dan brutal ya, sudah melakukan berbagai langkah tindakan kekerasan yang begitu masif kepada semua pihak gitu ya, yang sangat menakutkan. Dan itu
menurut saya itu merupakan sebuah label keputusan yang sudah ditetapkan, nanti tinggal dari pengadilan, bila nanti pada saatnya diputuskan bahwa betul kelompok Lekagat Pelengkeng dan kawan-kawan itu adalah teroris, ya maka kita dukung semuanya. Tidak semua orang Papua ada di situ, tetapi kita juga punya tanggung jawab bersama untuk menyatakan pada semua pihak bahwa ya ternyata ada saudara kita juga yang tidak yang sangat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat keras gitu terhadap setiap pihak. Jadi kita harus dukung untuk penegakan hukumnya. Jadi penegakan hukum yang dimaksud sekarang ini untuk mencari siapa aktor intelektualnya, siapa sumber dananya, siapa jaringan mereka dan lain sebagainya. Karena tidak hanya mereka ada di sana saja, tapi itu ada melingkup di berbagai wilayah yang ada di tanah air, tapi juga di berbagai negara yang ada. Dan itu saya pikir sangat utama dan perlu untuk melakukan penegakan hukum. Begitu, Pak. Terima kasih Komjen Pol Paulus Waterpauw telah bergabung bersama kami dan juga Ambasador Freddy Numberi, tokoh senior Papua telah bergabung bersama kami di studio. Ada Pak Nick dan juga Pak John. Terima kasih sudah berbagi banyak informasi kepada kita. Kita tentu doakan bersama agar Papua aman, Indonesia damai, NKRI jaya. Itu harapan kita saat ini. Terima kasih Bapak-bapak, putra-putra asli Papua. Kita berharap ada kedamaian di bumi Cenderawasih. Selamat siang pemirsa, sampai jumpa. Indonesia memiliki budaya yang beragam serta masyarakat yang kreatif. Karya kreatif Indonesia, Eksotisme Lombok, merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia saja untuk mendorong UMKM hingga ke kancah global. Aneka tenun dengan motif dan kreasi yang menarik. Pernak-pernik cantik dari mutiara adalah produksi unggulan UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021 menjadi ajang bagi para pelaku mikro, kecil, dan menengah untuk terus kreatif dan berkreasi, memperkenalkan hasil karya anak bangsa ke seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Semoga karya kreatif Indonesia dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia. Karya kreatif Indonesia 2021, Bangga Buatan Indonesia.
Selamat siang saudara, terima kasih Anda menyaksikan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat sejak pagi terpantau ramai lancar. Lebih dari 200 kendaraan diputar balik arah karena tidak menunjukkan kelengkapan surat negatif COVID-19 dan sertifikat bukti vaksin. Dan berikut informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Anggi Dwi Jaya dan juru kamera Surtika berikut ini. Baik, terima kasih. Selamat siang, saudara. Saat ini saya tengah berada di wilayah pos pelayanan kepolisian Resor Bogor, Posyan Gadok, di mana pada siang hari ini saya berada di arus Bogor untuk menuju ke puncak di Bogor, Jawa Barat. Di mana sejak tadi pagi juga menurut pantauan kami, volume kendaraan di wilayah ini juga cukup berbeda dan juga bertambah dari hari biasanya. Namun juga petugas yang berjaga di wilayah ini tetap melakukan jalur dua arah untuk kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4. Dan juga sepemantauan kami, pagi ini juga Polres Bogor bersama gugus tugas COVID-19 melakukan penyekatan di beberapa arah wilayah Bogor, terutama arus menuju ke puncak. Karena saat ini juga Kabupaten Bogor tengah melakukan PPKM secara mikro. Kami juga memantau sejak tadi pagi ada beberapa kendaraan yang menggunakan plat di luar kota Bogor, kota dan Kabupaten Bogor maksud kami, dilakukan putar balik arah ketika pengendara tersebut juga tidak memenuhi syarat untuk melintasi daerah tersebut. Yang pertama, bagi kendaraan plat nomor polisi luar harus memiliki surat bebas COVID-19, yakni dibuktikan dengan bebas COVID, yakni menggunakan swab antigen ataupun juga rapid antigen. Selain itu juga pengendara yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi luar harus wajib menggunakan sertifikat atau menunjukkan sertifikat dari sudah dilaksanakannya vaksinasi terhadap pengendara tersebut. Baik, saya akan coba dan juga update informasi hari ini lalu lintas di wilayah Puncak Bogor bersama Bapak Ibtu Ketut Laswarjana selaku KBO Satlantas Polres Bogor. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Ketut, hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Ya. Seperti apa pantauan lalu lintas di sini, Pak? Ya, baik. Dapat saya laporkan untuk situasi arus saat ini seperti terlihat di belakang. Ini terlihat arus yang mengarah ke puncak memang dari pagi lumayan cukup meriah. Namun kami dari gugus tugas Kabupaten Bogor tetap melaksanakan justisi pengecekan bagi kendaraan-kendaraan yang mengarah ke puncak itu wajib memperlihatkan yang pertama surat antigen, kemudian surat COVID. Kalau sudah divaksin yang kedua, itu kami persilakan. Kecuali kalau memang tidak ada, itu diputar balik kembali ke arah Jakarta. Demikian. Baik Pak Ketut, terkait juga hari ini Hari Raya Waisak dan juga cuti libur bersama akhir pekan. Biasanya wilayah Puncak Bogor ini juga dipadati oleh pengunjung begitu. Nah, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membatasi ruang lingkup dari para pengunjung yang akan menuju ke puncak sendiri? Mengingat ini kota dan juga Kabupaten Bogor tengah menerapkan PPKM secara mikro. Ya, kami seperti tadi saya sampaikan bahwasanya Polres Bogor, Kabupaten Bogor itu tetap melaksanakan pengecekan kepada pengguna ataupun pengunjung yang akan menuju ke puncak. Yaitu seperti tadi saya sampaikan bahwasanya itu pengunjung yang ke puncak itu wajib memperlihatkan surat antigen, kemudian sudah divaksin yang kedua. Nah, itu kita cek terus seperti terlihat di belakang. Petugas kami, petugas gabungan dari gugus tugas Kabupaten Bogor tetap melaksanakan pengecekan kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke puncak. Ya, saudara, terima kasih. Demikian laporan kami langsung dari Posyan Gadok, wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat terkait pantauan arus lalu lintas di Hari Raya Waisak dan juga libur akhir pekan. Anggi DJ dan juga kameramen Surtika melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Jakarta. Ya, dan saudara, demikian laporan dari reporter Anggi Dwi Jaya bersama juru kamera Surtika. Dan demikian info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, sampai jumpa.
Indonesia mempersembahkan Salam Manis dari Aceh.